Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Janganlah menekan-nekan saya begitu. Saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya. Saya ingin mengingatkan, itu karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Sepertinya SBY ingin main api. Muldoko beri peringatan sebelum habis kesabaran. Tampaknya pelan tapi pasti KLB Partai Demokrat sedang on the way untuk terjadi. Terjadi atau tidak, biarlah nanti kita yang akan menyaksikannya. Kemarin seorang pria yang mengaku sebagai Komandan Satgas Raja Wali Partai Demokrat menyusup ke dalam acara konferensi pers kubu oposisi AHY. Pria tersebut mengaku sebagai Manatap Simanjuntak. Tujuannya adalah untuk menentang rencana KLB yang diusung oleh penyelenggara acara. Politikus senior Partai Demokrat Darmizal mengatakan pria itu merupakan utusan dari DPP Partai Demokrat. DPP KMD Partai Demokrat diketahui menggelar konferensi pers dukungan generasi muda Demokrat, organisasi saya Partai Demokrat pemilik suara di Kongres, untuk melaksanakan KLB. Mereka menginginkan KLB bahwa ada yang mengira AHY mundur secara terhormat. Ada juga yang memberikan tantangan kepada AHY untuk menggelar KLB. Sementara itu SBY turun gunung. Dia meminta agar kader yang terindikasi ingin melakukan kudeta diusir atau dipecat. Tapi lagi-lagi nama Muldoko disenggol dan sepertinya Muldoko sudah mulai tipis kesabarannya. Dia mengeluarkan ultimatum setelah disebut-sebut menjadi dalang di balik isu kudeta Partai Demokrat. Ini adalah respon dari tudingan SBY yang menyebut dirinya terlibat. Janganlah menekan-nekan saya diam, jangan menekan-nekan, dan saya ingin mengingatkan semuanya, kata Muldoko. Muldoko menegaskan dirinya sangat mungkin melakukan langkah-langkah ke depannya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Jadi saya berharap jangan menekan-nekan saya seperti itu. Saya katakan demikian, kata Muldoko. Dia mengingatkan dirinya memiliki hak untuk melakukan langkah-langkah yang dia yakini. Saya tidak tahu situasi ini. Saya pesan seperti itu karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini, itu saja, demikian katanya. Makin seru saja ini. Muldoko sepertinya tidak senang terus disudutkan seperti itu. Perkara apakah Muldoko seperti yang dituduhkan oleh Demokrat, saya tidak tahu, ambil pusing. Yang jelas ultimatum Muldoko ini cukup menarik kalau dipikir-pikir apa yang mau dia lakukan jika tidak tahan lagi. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Muldoko bisa saja melaporkan Demokrat atau SBY dengan tuduhan yang merusak nama baiknya. Kemungkinan lainnya adalah mungkin saja Muldoko sekalian main tabrak toh, terus-terusan ditekan. Kepalang basah ya sekalian saja gaspol. Di sisi lain SBY sepertinya salah sasaran melancarkan serangan kepada Muldoko. Masalah terbesar Demokrat adalah bukan Muldoko, tetapi sebagian kader dan senior yang ingin mengembalikan jalur partai ke arah yang benar. Mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan momentum agar terlaksananya KLB. Kalau saya prediksi KLB ini adalah hal yang cukup berbahaya buat posisi AHY. Bisa saja dia bertahan dan lolos, tetap beresikonya juga deg-degan. Mereka yang menginginkan KLB pasti sudah paham kalau ini akan mengubah peta kepemimpinan dan arah partai ke depannya. Kalau KLB berhasil digelar, tidak peduli rumor apapun yang beredar. Satu hal yang pasti, AHY berada dalam posisi goyah. Sekarang tinggal adu kekuatan antara KLB yes or no. Terjadi tarik ulur antara yang pro dan yang kontra. Tugas SB seharusnya meredam gejolak ini dan merangkul semuanya, bukan asal menembak membabi buta ke pihak lain. Lagi pula ini cukup jelas mirip dengan jurus pencitraan agar masyarakat bersimpati. Jurus terzalimi kembali dimainkan agar dikasihani. Satu pertanyaan penting adalah
Kenapa SBY turun gunung? Jelas karena AHY tidak sanggup menghadapi badai itu sendirian, yang artinya secara tersirat menunjukkan kemampuan AHY belum lulus, masih butuh uluran tangan bapaknya. Tetapi ada satu hal yang cukup menarik. Kader muda Demokrat mendorong nama Muldoko sebagai ketum partai, didampingi Ibas sebagai sekjen. Nah, ini masih belum mau ambil kesimpulan. Bisa saja ini adalah aspirasi dari mereka, dan bisa saja dianggap kubu SBY sebagai upaya untuk melengsarkan AHY. Apalagi ada nama Ibas sebagai calon sekjen. Intrik drama ini sangat kompleks. Pertanyaan lainnya adalah, ada yang bertanya, bagaimana kalau memang Muldoko mengincar posisi itu? Andi-andi saja nih. Kalaupun misalnya benar itu terjadi, sebenarnya Muldoko memiliki peluang yang kecil. Hasil survei terbaru dari LSI menunjukkan elektabilitas Muldoko sebagai capres adalah 0,0%. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh X Hardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu